Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa atas semangat Allah. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan dalam pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan orang lain. Silahkan dipimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita mempertimbangkan terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Semuanya hadir? Semuanya hadir? Hadir. Lebih semangat lagi, semuanya hadir? Hadir. Oke, Bapak akan absen dulu. Biasa, Ainun Nazma, Fitria, semangat Fitria. Irna, Muhammad Qasim, Milayani, Muhammad Adam, Hadir. Muhammad Ilham, Hadir. Muhammad Romi, Hadir. Farisal, Alfa. Kemana? Ada yang tahu? Di rumahnya. Di rumahnya. Reja, Syahrani, Cynthia, Siti, Levia, Siti Saskiawati, Sofian, Hadir. Dede. Hadir. Oke, nanti Bapak titip pesan ke Marisal karena tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini. Nanti mohon materi hari ini kalian bisa memberitahu ke Marisal ya, karena kita sudah memasuki bab 2. Oke, Bapak minta semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional ya, untuk menumbuhkan rasa nasional kita. Bendera
tangan dulu semuanya. Oke, duduk kembali. Dan anak, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak mengulang sedikit pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu, yaitu untuk menjaga sikap dan perilaku kita sebagai warga negara. Oke, contoh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ada yang masih ingat? Ya? Bergotong? Bergotong. Siapa lagi? Dan? Apa dan? Bermusyawarah. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang membangun perilaku taat hukum. Ya. Ternyata taat hukum itu keren. Coba, taat hukum itu apa? Keren. Lebih keras lagi, taat hukum itu apa? Keren. Ya. Jadi setiap manusia yang mempunyai perilaku taat hukum itu sudah pasti keren. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Oke, kita bacakan ya bersama-sama. Tujuan pembelajarannya apa? Menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat. Oke, seperti apa sih perilaku taat hukum itu? Ada yang tahu? Perilaku taat hukum itu tidak melanggar aturan, intinya ya. Dan nanti Bapak akan menjelaskan tentang bagaimana perilaku taat hukum di masyarakat. Ya. Oke. Nah, ini peta konsep pada bab ini nanti akan seperti ini. Yang pertama, membangun budaya taat hukum, terus menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat, dan menganalisis contoh perilaku yang menunjukkan taat hukum dan melanggar hukum dalam kehidupan di masyarakat. Oke, bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, kalian perhatikan gambar ini. Ya, coba diperhatikan gambarnya. Gambar 1, 2, 3, 4 ya. Oke, perhatikan ya. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, ya, yang artinya semua tatanan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku. Oke, bisa dibacakan satu orang. Adam, coba bacakan. Berdiri. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI
tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang artinya semua tatanan masyarakat diatur oleh hukum yang berlaku. Kesadaran hukum memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat, dan perlu diwujudkan melalui pendidikan serta pembentukan budaya hukum yang kuat. Oke, tepuk tangan dulu, Mas Adam. Ya. Sekarang Bapak minta siapa di antara kalian ya, yang bisa menunjukkan pada gambar itu mana yang taat hukum dan mana yang melanggar hukum. Oke, nomor berapa? Oke, nomor 1 coba tulis ke depan, nomor 1 tulis di papan tulis. Ya. Nomor 1 tulis keterangannya. Nomor 1 melanggar hukum tidak atau taat terhadap hukum. Nomor 1 dilihat dulu gambarnya, tidak apa-apa. Oke, sudah, tepuk tangan dulu. Oke, nomor 2. Coba bangun, nomor 2 ke depan. Melanggar hukum atau taat hukum? Tulis keterangannya, nomor 2. Oke, tepuk tangan dulu. Nomor 3 siapa yang mau maju? Dilihat dulu gambarnya nomor 3. Oke, nomor 3 dilihat dulu gambarnya melanggar hukum atau tidak. Tidak melanggar hukum. Oke, tepuk tangan dulu. Yang nomor 4, yang nomor 4 terakhir ya, siapa? Yang nomor 4 melanggar hukum atau tidak? Gambar nomor 4. Ayo. Ayo. Yang nomor 4 melanggar hukum atau tidak? Ayo kita. Jangan begitu, harus berani. Nomor 4, lihat dulu gambarnya. Melanggar hukum atau tidak? Oke, silakan. Oke, tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian yang sudah berkelas. Ini sangat luar biasa. Oke, pada gambar nomor 1
itu gambar terlihat orang sedang tertib lalu lintas, ya, sedang tertib lalu lintas. Artinya kalau tertib dengan lalu lintas itu melanggar atau tidak? Tidak melanggar, karena tidak melanggar tata tertib atau peraturan lalu lintas. Nomor 2, melanggar atau tidak? Melanggar. Kenapa melanggar? Karena tidak memakai helm. Dan anak sekolah ini belum semua bisa membuat SIM, ya. Dan seusia kalian itu belum berhak mendapatkan SIM karena masih di bawah umur, ya. Oke, nomor 3, melanggar. Melanggar atau tidak? Nomor 3, melanggar karena apa? Bolos sekolah. Nah, di sini ada tidak yang sering bolos sekolahnya? Di kelas ini ada tidak yang sering bolos? Mudah-mudahan tidak ada, ya. Kalau misalkan ada, berarti kalian sudah melanggar peraturan tata tertib sekolah. Itu sama saja melanggar aturan. Oke, nomor 4, korupsi. Ditahan oleh KPK. Yang pejabat yang korupsi ditahan oleh KPK, melanggar atau tidak? Melanggar, ya. Berarti nomor 4 itu melanggar di sini. Melanggar karena melakukan kejahatan korupsi sehingga ditahan oleh KPK, ya. Paham sampai di sini? Bentuk mana yang melanggar, bentuk mana yang taat terhadap aturan, ya. Ini kalian bisa melakukannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Jangan sampai bawa motor sakahayang, beban-beban, kenal pos di harusannya. Bahasanya apa sih bahasa sekarang itu? Ya? Kenal pot bom. Akhirnya mengganggu ketertiban masyarakat. Masyarakat lagi enak-enak, bapak-bapak, ibu-ibu di depan rumahnya lagi ngopi, kalian lewat bawa kenal pot bom, pada kaget semua. Nah, itu dilarang karena mengganggu ketertiban. Ya. Oke, selanjutnya anak-anak, Bapak akan jelaskan bagaimana kesadaran hukum itu yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang pertama, pemahaman tentang tindakan. Jadi kalau kita mau sadar dengan hukum, ya, kita harus mempunyai dulu pengalaman. Pengalaman contohnya seperti apa? Coba kalian jujur sama Bapak. Kalian pernah tidak melanggar peraturan sekolah? Ya. Pernah tidak melanggar peraturan sekolah nih, yang hari apa kesiangan, waktu pencarian? Nah, itu sama saja melanggar aturan, ya. Kamu pernah melanggar tidak? Pernah. Oke. Kamu pernah, ya? Nah, dari pengalaman itu, kalau kita sudah melanggar terhadap aturan-aturan, nah di sini bisa dijadikan untuk kita bahwa diri kita itu menjadi sadar dengan hukum atau aturan. Jadi jangan melakukan kesalahan yang sama. Ketika kita sudah melanggar sebuah aturan dan itu dinyatakan salah, terus kita ulangi lagi, wah, itu sangat luar biasa. Jadi ketika kita sudah melanggar itu diperbaiki, jangan sampai terulang. Nah, dari pengalaman tersebut, maka kita tahu akan begitu sadar tentang hukum itu atau aturan, ya. Bisa dipahami? Oke, yang kedua, keinginan. Keinginan itu apa sih? Keinginan untuk sadar hukum, ya. Jadi misalkan nih, saya sudah melanggar sebuah aturan. Jadi kita setelah tahu
ada sanksi dari aturan itu, berarti kita harus mempunyai keinginan untuk memperbaiki, untuk mentaati. Tanpa adanya keinginan atau memperbaiki atau mentaati, kita itu tidak akan sadar dengan namanya hukum. Jadi yang pertama belajar dari pengalaman, yang kedua dari keinginan, dan yang ketiga dari tindakan. Nah, tindakan ini sangat penting karena bagaimanapun kalau sudah mempunyai pengalaman dan mempunyai keinginan tanpa action, tanpa ada yang dilakukan, itu tidak akan tercapai untuk mempunyai jiwa sadar hukum. Berarti tindakannya apa? Tindakan yang positif. Setelah kita melakukan sebuah kesalahan, kita perbaiki. Jangan sudah melakukan kesalahan, kita malah makin salah. Gitu ya. Nah, itu tindakan. Jadi kesadaran hukum itu bisa dari pengalaman, keinginan, dan sebuah tindakan. Bisa dipahami? Oke, bisa dipahami ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya. Namanya siapa? Nazma. Oke, Nazma. Bagaimana jika hukum dilanggar? Coba berdiri. Lebih keras lagi. Izin bertanya, bagaimana jika hukum itu dilanggar? Oke, bagaimana jika hukum itu dilanggar? Oke, tepuk tangan dulu buat Nazma. Siapa yang mau menjawab sebelum Bapak menjawab? Ada yang mau menjawab tidak? Bagaimana ketika hukum itu dilanggar? Jawab. Dilanggar itu bukan di musola ya, bukan di masjid ya. Dilanggar. Ada? Bisa menjawab tidak ada? Ya, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana ketika hukum itu dilanggar? Pasti ada sanksi. Ya, bagaimana coba? Oke, Bapak jelaskan ya. Bagaimana ketika hukum itu dilanggar? Jadi semua warga negara Indonesia itu harus taat terhadap hukum dan aturan. Dan bagaimana ketika hukum itu dilanggar? Pasti yang melanggar itu akan dikenakan sanksi tergantung dengan kondisi pelanggarannya. Kalau pelanggarannya ringan, sanksinya ringan. Tapi kalau pelanggarannya berat, itu sanksinya berat. Bahkan bisa sampai ke pidana. Nah, banyak orang-orang yang melakukan tindak pidana, makanya dihukum, ya, disel ya. Itu, karena itu pelanggarannya sudah berat. Nah, resikonya ketika kita melanggar aturan atau hukum, ya, ketika kita melanggar aturan atau hukum yang sudah ditentukan oleh undang-undang, maka resikonya kita itu akan mendapatkan sebuah sanksi. Ya, sanksinya itu tergantung dengan tindak pidananya masing-masing. Oke, tahan dulu buat Nazma ya. Jadi begitu ya. Oke, siapa lagi? Satu orang lagi. Oke, siapa? Mira. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran? Apa yang dimaksud dengan pelanggaran? Oke, nih terutama untuk laki-laki dulu ya. Bapak kasih logikanya sedikit dulu. Apa yang dimaksud dengan pelanggaran? Kalian pernah bermain futsal? Pernah main bola? Oke, ketika kalian melakukan sebuah kesalahan, itu dinamakan pelanggaran tidak? Ya. Kesalahannya contohnya apa? Gak ada yang kan? Kaki lawan tiba-tiba lagi mau bola diendang gitu kakinya, bukan bolanya. Nah, itu sebuah pelanggaran. Nah, pertanyaannya dari dia ya. Dari dia apa tadi? Apa yang dimaksud dengan pelanggaran? Apa yang dimaksud dengan pelanggaran? Ya. Ada yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan pelanggaran? Oke.
Jadi apa yang dimaksud dengan pelanggaran itu? Pelanggaran itu sikap dan perilaku yang merugikan orang lain yang dilakukan oleh orang tertentu. Ya, itu yang dinamakan pelanggaran. Ketika kamu tidak melakukan yang namanya aturan, contoh di sekolah aja. Contoh ya. Contoh Bapak di sekolah, apa yang dinamakan pelanggaran? Diam, Bapak akan periksa. Jujur ya, buat perempuan ya. Kamu pakai lip tint enggak? Pakai, termasuk pelanggaran enggak? Pelanggaran. Kamu pakai enggak? Melanggar tidak? Kamu? Oke, kamu biasa baik ya. Kamu pakai. Nah, ketika kalian memakai yang sifatnya berlebihan, padahal di kita sudah ada aturan tidak boleh apa memakai lip tint, apalagi lipstick. Ya, itu sebuah aturan. Ketika kalian menggunakan, itulah yang dimaksud dengan pelanggaran. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke, yang laki-laki pelanggaran di sekolah, ya. Nih, salah satu contoh. Ini rambut, namanya siapa? Dede. Dede, menurut kalian rambutnya melanggar tidak? Melanggar. Harusnya sebagai siswa itu rapi. Jika bapaknya gitu. Kalau rapi mah kaset kata Lina, ya. Nah ini juga tetap. Jadi kerapihan juga itu termasuk sebuah aturan. Nah kalau itu aturan itu kita lakukan, berarti kita sudah melakukan sebuah pelanggaran. Paham ya? Apa itu pelanggaran ya? Oke. Oke, masih ada yang ditanyakan? Masih ada? Tidak ada. Oke. Peran hukum dalam masyarakat. Ini kenapa ini? Ya? Peran hukum dalam masyarakat ya, Bapak akan jelaskan. Walaupun ada dribble nih, ininya. Oke, peran hukum dalam masyarakat. Peran hukum dalam masyarakat itu mempunyai unsur penyusunan hukum, ya. Menghapus. Oke, nanti kalian disimak saja. Nanti materinya akan Bapak share dan kalian bisa mencatatnya ya. Ada spidol? Ada yang punya spidol? Spidol Bapak habis? Ya? Spidol Bapak habis? Kelihatan tidak? Kelihatan tidak? Kelihatan ya? Oke, sekarang unsur penyusunan hukum, yaitu sifatnya untuk mengatur sikap perilaku manusia.
itu unsurnya ya. Mengatur sikap dan perilaku manusia. Yang kedua, sifatnya memaksa. Dan yang ketiga, diatur oleh pemerintah atau lembaga resmi. Ya, seperti itu. Jadi unsur-unsurnya itu mengatur tingkah sikap dan perilaku manusia. Kalau sikap kita tidak diatur, maka negara kita itu tidak akan aman. Takutnya nanti malah si dede berbuat sewenang-wenang terhadap temannya, tetangganya, ya, mentang-mentang aing dan gondrong, ya, seperti itu. Jadi seenaknya, nah tidak bisa seperti itu. Misalkan Cynthia melakukan sebuah kesalahan, membuli misalkan temannya Cynthia, nah itu tidak boleh seperti itu. Makanya diadakan hukum supaya kehidupan di warga negara Indonesia itu damai, tentram, dan aman. Ya, kalau tidak ada hukum, kita tidak bisa membayangkan. Mungkin hidup kita itu sikap dan perilakunya sudah seperti binatang, main tubruk baik, ya, gitu. Nah, untuk kita masih diatur oleh hukum, baik itu hukum negara maupun hukum agama. Kalau tidak ada hukum itu, Bapak tidak bisa membayangkan akan menjadi seperti apa di dunia ini kalau tidak ada hukum. Ya, saling bunuh, saling bisa seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi bersifat memaksa. Kenapa bersifat memaksa? Karena kalau tidak dipaksa, ini akan sangat luar biasa. Dengan adanya dipaksa, berarti kalian itu takut dengan adanya sanksi. Oke. Kita harus mentaati hukum, baik hukum agama, hukum pemerintah, hukum adat, dan hukum di masyarakat, supaya kehidupan kita itu tertata dengan baik. Dan Bapak minta satu orang coba menyebutkan tahap hukum itu well. Kabur, ya. Kabur. Berdiri dulu. Kamu yang menyebutkan hukum itu. Well, semuanya ya. Ya, silakan. Oke. Hukum itu. Well. Sekali lagi. Hukum itu. Well. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Oke, anak-anak, nanti Bapak akan bagikan lembar kerja, ya. Nanti kalian isi dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nanti kalian akan mempresentasikannya ya. Bapak minta, ini ada 1, 2, 3, 4, 8, 16 dibagi 4 berapa? 4 ya. Jadi satu kelompok itu Bapak minta 4 orang ya. Oke, Bapak tentukan saja. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti medianya ini. Nah, nanti di sini kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bapak buat. Ya. Prosedurnya sudah Bapak tulis. Oke, silahkan dengan kelompoknya masing-masing.
Oke, ini kelompok 4. Seatnya ada di sana. Oke, prosedur pengerjaannya sudah ada di situ. Bapak kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan, 10 menit. Ya. Boleh mencari referensi di internet, silakan. Bisa mengeluarkan HP-nya. HP-nya silakan dikeluarkan untuk referensi, ya, dari referensi. Nanti dipresentasikan ke depan, ya, dipresentasikan ke depan dari kelompoknya masing-masing. Kalau tidak ada yang dimengerti, bisa tanyakan ke Bapak ya. Oke, geser, nih, geser dulu. Oke, ya. Oke, Bapak kasih tahu ya. Ini prosedur pengerjaannya. Perhatikan. 1, tulislah kelompok dan nama anggota kelompok. Ya, di sini. Yang kedua, selesaikan permasalahan-permasalahan di bawah ini dengan diskusi bersama temanmu sehingga kalian akan dapat menyelesaikan permasalahan. Nah, di sini ada gambar ya yang sudah Bapak ini di LKPD-nya. Nanti kalian coba analisis gambar itu, permasalahannya seperti apa dengan bentuk pelanggarannya ya. Oke, nomor 3, bacalah setiap permasalahan dengan teliti ya. Analisis semua permasalahan di bawah ini dengan jelas dan benar. Analisis ya. Dan yang kelima, presentasikan ke depan kelas hasil berdiskusi masing-masing kelompok. Dan yang terakhir, kumpulkan jawaban dengan membuat sebuah hasil analisis yang telah diselesaikan bersama. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, oke. Untuk mencari referensi silahkan buka. Kalian bisa melihat di internet, silakan digunakan HP-nya. Iya. Ya, diisinya di lembar yang sudah Bapak siapkan. Di sini ya, sini ya. Ini berapa ini? Setelah mengamati gambar di atas, coba kalian ceritakan apa yang sedang terjadi dalam gambar tersebut dan termasuk pelanggaran hukum apa. Ini gambar ya. Ini pelanggaran apa? Kejadian.
tidak ada yang mengerti bisa ditanyakan ke Bapak ya. Sudah. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke. Kalau kalian sudah, kita presentasikan per kelompok ya. Per kelompok dipresentasikan ke depan. Oke, silahkan. Silahkan. Kelompok ya, dari kelompok 4 dulu silahkan. Oke, yang lain simak dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang aturan lalu lintas. Perkenalkan, nama saya Ainun Nazma. Dari gambar satu tersebut menunjukkan beberapa siswa yang mengendarai sepeda motor berdasarkan peraturan lalu lintas yang berlaku. Setiap pengendara motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenai helm pengenalan standar. Lebih dari 2 orang pelanggaran terhadap aturan membahayakan keselamatan pengendara dan penumpang. Oke. Cukup dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangan dulu buat kelompok 4. Ya, kelompok selanjutnya. Dikumpulkan ke sini. Dikumpulkan, biar Bapak nilai. Oke, kelompok selanjutnya silakan dari kelompok 3.
diskusi kami. Perkenalkan nama saya Tani. Perkenalkan nama saya Irna. Perkenalkan nama saya Nila. Perkenalkan nama saya Sasi. Dari gambar tersebut menggambarkan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan akan hukum, mempelajari dan memahami peraturan undang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan lalu lintas, hak dan kewajiban warga negara. Membudidayakan perilaku disiplin menerapkan disiplin dalam setiap aspek kehidupan seperti tertib, berlalu lintas, membayar pajak, dan menjaga ketertiban umum. Menghormati hak asasi orang lain, bertindak bersama dengan norma-norma sosial dan mengkondisi perilaku agar tidak merugikan atau menyinggung perasaan memahami masyarakat. Peraturan yang keluarga, sekolah, masyarakat maupun dalam sekitar bangsa dan negara seperti mematuhi orang aturan TRW dan juga aturan lalu lintas. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bantu ditambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Dede. Nama saya Sofyan. Setelah mengamati gambar di atas, saya diberikan apa yang sedang terjadi dalam Pada gambar di atas terlihat beberapa pelajar melanggar aturan lalu lintas karena tidak memakai helm dan ada yang membonceng lebih dari 2 orang. Ini merupakan pelanggaran hukum lalu lintas serta melebihi kapasitas penumpang yang diperbolehkan. Polisi lalu lintas terlihat menegur dan menindak. Sebagai warga negara yang baik, supaya ada yang akan saya lakukan yang sesuai hukum. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan jawabannya. Kelompok terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jangan ketawa.
Ya. Ayo. Kelompok orang yang mengendarai sepeda motor terlihat berdesak-desak, kemungkinan besar melanggar aturan lalu lintas, karena tidak memakai helm, berboncengan lebih dari 2 orang, atau tidak mematuhi marka rambu lalu lintas. Upaya apa saja yang akan kalian lakukan taat dan berlaku sesuai Seorang petugas polisi lalu lintas yang sedang berinteraksi dengan pengendara kemungkinan sedang melakukan penindakan atau pemeriksaan atas pelanggaran yang terjadi. Ya, terus sini. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih anak-anak yang sudah mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Nanti Bapak akan menilai, nanti Bapak akan bagikan ke kalian LKPD ini ya, di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang kita simpulkan untuk materi hari ini bersama-sama ya. Jadi kesimpulannya, ya perhatikan kelompok ini, perhatikan dulu sebentar, kita simpulkan bersama-sama. Oke, jadi kesimpulannya, Dedek, perhatikan dulu. Jadi kesimpulannya, dalam berperilaku taat hukum, ya, kita itu harus mengikuti sebuah aturan, ya, baik itu aturan hukum negara, hukum agama, hukum adat, dan hukum di masyarakat. Ya, jadi kita simpulkan bahwa setiap warga negara Indonesia itu wajib mentaati peraturan hukum yang berlaku. Oke, bisa dipahami semuanya untuk hari ini? Oke, nanti kalian catat di buku kalian refleksinya materi apa yang kalian belum pahami, ya. Materi apa yang belum kalian pahami pada pertemuan hari ini. Terus apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu hari ini? Oke, nanti Bapak akan periksa refleksi itu. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana hukum perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Oke anak-anak, sebelum kita sudahi pertemuan hari ini, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita berdoa bersama-sama karena apa yang sudah kita lakukan, alhamdulillah mendapatkan kelancaran. Oke, berdoa, dipimpin lagi berdoa. Oke, sekali lagi. Taat hukum itu